PC. Unisi PC itu apa sih Mas? Unisi PC itu singkatan dari Unisi Fotografi and Cinematography. Unisi Fotografi and Cinematography. Keren. Kapan sih kalau boleh tahu Unisi PC ini berdiri Mas? Kita berdiri dari 2017, mulai aktif berkegiatan itu 2018-an. 2018, lumayan udah cukup lama ya berarti UniVC ini bergerak. Berarti kalau Unisi PC kan dari namanya udah jelas ya, fotografi, sinematografi. Bidang-bidang di bawahnya tuh apa aja sih Mas kira-kira? Ya sama kayak namanya ya, kita fokus ke bidang-bidang kayak fotografi sama sinematografi, kayak filmmaking, terus ada fotografi, ya hampir semua fotografi, drone fotografi ada, terus landscape fotografi ada, portrait fotografi ada, studio fotografi ada. Tapi di sisi lain kita juga nggak cuma fokus di itu aja, kita juga fokus ke pengembangan pengembangan SDM gitu, kayak misal training kepemimpinan, terus training mindset gitu. Keren. Tadi aku dengar ada drone fotografi, berarti banyak drone pilot dari teman-teman di PC gitu. Ini? Wah keren. Ternyata masih selama ini pilot drone gitu. Aku suka loh Mas yang pilot-pilot gitu. Iya, apalagi pilot drone. Kalau boleh tahu susah nggak sih Mas pilot drone tuh? Asalkan kita ngerti ISO terus exposure-nya itu sebetulnya gampang-gampang aja sih. Aduh, habis ini aku jawabin sih guys kayaknya nih. Kalau boleh tahu kapan sih Mas kumpul-kumpulnya OPC sendiri tuh? Kita kalau kumpul-kumpul hunting foto gitu nggak berjadwal gitu Mbak. Jadi tapi memang dilaksanakan setiap akhir minggu gitu ya, entah itu sebulan sekali, 2 bulan sekali, tapi kita pasti ada hunting foto gitu. Tapi nggak yang setiap akhir minggu itu enggak. Teman-teman spontan aja ya selama ini. Iya, nggak spontan juga sih. Tuh, nggak spontan juga ya. Aduh. Kan tadi banyak nih, ada drone pilot, ada filmmaking, terus sering-sering hunting. Seberapa banyak sih teman-teman di UPC itu anggotanya kira-kira? Kalau untuk sampai saat ini kita anggota ada sekitar 200-an orang ya. Gila. Itu anggota dari 2019-an. Berarti ini teman-teman bikin koreo di stadion bisa lah ya, 200 orang ya bisa. Keren. Aduh, salut sih aku nih. Kalau sejauh ini dari 2018 sampai 2022, pasti kan sempat pasang surut ya, apalagi kita COVID gitu. Kira-kira selama ini apa aja sih teman-teman mungkin yang pernah dapat penghargaan atau prestasi yang masih selalu diingat atau terkenang ceritanya gitu, ada nggak dari teman-teman UPC sendiri? Oke, pada tahun 2018 itu kita sempat produksi film pendek, namanya itu Omah Sepen. Dia film pendek, genrenya itu horor. Waktu itu kita ikut festival film nasional di Bogor. Nah, alhamdulillahnya kita menang best editing film di Bogor itu 2018. Nah 2019 kita bikin film lagi namanya The Shape of the Sun. Itu dia film yang mengangkat tentang rasisme terhadap ya salah satu suku gitu. Nah film itu lolos tahap seleksi di festival film di mana ya? Aku agak lupa tadi, waktu itu lolos seleksinya. Keren. Kalau boleh tahu nonton film tuh bisa di mana Mas? Link-nya sebetulnya teman-teman pada menonton nih kan. Kalau film yang kita produksi karena kita ada kontrak gitu sama yang festival film itu, kita belum bisa buat mempublikasikannya. Tapi kalau untuk pemutaran internal gitu bisa. Tapi kalau untuk dipublikasikan di YouTube itu memang kita belum. Ya. Oke, keren. Ya sedih deh teman-teman nggak bisa nonton. Nanti ini UPC bakal sounding nih film-film mereka yang lebih keren lagi. Lolos festival film loh. Jadi kalau untuk saat ini kira-kira target UPC itu apa aja sih setelah kayak juara ini, juara itu? Targetnya apa nih ke depannya? Target ke depannya tentu aja kita ingin menjadi yang lebih baik gitu, yang lebih baik dari yang sebelumnya. Kayak produksi film lagi, terus mengikuti lomba-lomba, terus lebih mengayomi anggotanya gitu. Keren. Berarti tadi kan aku sempat dengar ya anggotanya 200. Terus mengayomi anggota. Kira-kira kalau selama ini ya kendala UPC itu ada nggak sih dalam kayak regenerasi atau sumber daya gitu? Ada nggak? Kalau kendala kayaknya hampir semua UKM organisasi ya, dan UKM pasti itu mengalami kendala partisipasi gitu. Kadang-kadang memang kalau di organisasi di UKM itu kan ya partisipasi cuma kayak di awal doang, terus pertengahan mulai agak berkurang, terus baru regenerasi, terus ada lagi yang bersemangat. Ya mirip-mirip sih kendalanya. Iya pasti mirip-mirip, rata-rata hampir seperti itu.
Tadi kan kita ngomongin soal sumber daya manusia sendiri, regenerasi. Kalau untuk sarana prasarana, ada nggak yang mungkin pengen teman-teman sampaikan gitu ke UII? Mungkin kan nanti ini kita banyak konten-konten yang diupload, ada teman-teman dari UMKM lain, ada dari yang terhormat rektorat juga. Ada nggak kekurangan atau yang mungkin pengen teman-teman sampaikan untuk sarana prasarana? Kalau fasilitas itu gimana menurutmu? Kalau secara fasilitas sih menurutku cukup ya Mas. Apalagi kan kita udah ada drone, terus studio miniset dan lain-lain gitu. Cuma mungkin kalau mengenai soal kameranya itu kan kita balikin lagi sama anggota kan. Karena kan salah satu pilih kriteria ya untuk pendaftaran itu kan memiliki gear kamera gitu. Jadi itu kalau masalah gear kamera lebih kurang tanya. Ya kita memang punya drone gitu sendiri dan itu memang bisa disewakan, terus punya studio set gitu. Tapi kalau soal kamera memang walaupun nggak punya kamera tuh bisa join UKM ini, nanti bisa saling pinjam gitu. Tapi kita memang belum punya kamera tersendiri gitu sih. Di kamera, tapi kamera nanti balik lagi ke teman-teman anggota ya biasanya. Biasanya waktu hari foto atau bikin film itu saling pinjam gitu sih. Karena memang aku yang tahu sih Mas, biasanya tiap orang tuh memang punya pegangan kamera masing-masing. Kayak misal Mas Raden sendiri pro di kamera ini, Mas Fikri sendiri pro di kamera ini atau gimana biasanya? Atau biasanya kalau di UPC jadi satu? Kalau di kita nggak terlalu kepisah-pisah gitu ya, Mbak. Tapi memang ada yang kayak pinter kamera analog, ada yang pinter kamera DSLR, ya, ada yang pinter kamera mirrorless gitu. Tapi kalau misalnya megang kamera itu pasti kalau misalnya dia bisa analog, pasti dia bisa yang lainnya. Kalau dia bisa yang lainnya, pasti dia bisa analog gitu. Jadi pasti ada orang yang pinter di satu bidang, tapi itu bisa ngeimbangin. Iya, bisa ngeimbangin yang lainnya. Aku banyak kepo nih. Kita kalau pengen tahu info-info tentang UPC bisa kemana sih? Kita kalau info UPC itu ada di Instagram @unisipc. Oke, jangan lupa follow teman-teman @unisipc. Nanti buat tahu info-info. Nah, UPC ini selama menjalankan satu periode, apakah itu bisa teman-teman bisa masuk aja di Kapanman atau teman-teman punya waktu-waktu oprek tersendiri? Untuk oprek sendiri itu kan kita adain biasanya setengah tahun sekali. Di bulan Januari nanti kita juga ada oprek lagi ya. Jadi buat teman-teman yang mau daftar masuk ke PC di bulan Januari pantangin terus akun Instagram. Betul. Unisi _ nggak pakai underscore, Unisi PC, sorry. Jangan lupa ya dipantengin di bulan Januari. Nah, apa sih kira-kira alasan teman-teman nih harus join UPC? Ya, kalau untuk alasan sendiri, kita ini kan kadang susah nyari wadah gitu. Kita susah nyari wadah untuk mengembangkan kemampuan kita gitu, skill kita. Nah, Unisi PC ini merupakan wadah yang tepat gitu buat teman-teman buat ngembangin skill kalian yang mungkin dari SMA-nya udah tertarik sama kameramen atau mau melatih ke organisasinya juga bisa di sini. Karena kan seperti yang tadi disebutkan Mas Fikri, kita kan ada pelatihan soal kepemimpinan juga gitu, soal mindset juga itu sih. Jadi Unisi PC itu wadah yang pas loh buat teman-teman. Buat teman-teman wadah yang pas, keren. Yang suka fotografi, sinematografi, atau bahkan sekedar pengen seneng hunting-hunting, bisa kan join? Bisa banget. Pantengin Unisi PC. Nah, ada nggak closing statement buat episode hari ini? Mungkin dari Mas Fikri atau Mas Raden? Tentang Unisi PC mungkin? Closing statement-nya gimana ya? Mungkin jangan pernah berhenti untuk mencoba dan jangan pernah berhenti untuk belajar dan mengembangkan diri dimanapun itu kalian berada, baik itu di kampus, di luar kampus, baik itu kegiatan yang sifatnya hard skill atau soft skill, kalian jangan berhenti untuk terus berkembang. Gitu. Gila, aku speechless loh guys, barusan bener-bener dengerin Mas Fikri, aku speechless nih, aku bingung nih closing statement gua apa jadinya. Oke, kalau gitu cukup buat episode hari ini bareng Unisi Fotografi dan Sinematografi. Jangan lupa pantengin terus Krema Ngobar Season 2 episode 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.